pokir Bapak Edison MBA, setengahnya pokir Bapak Herman Safar. Beberapa item yang diberi bantuan untuk kelompok usaha. Pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A PPKB menghadirkan 569 orang kader yang terdiri dari 24 orang kader PPKBK yang merupakan koordinator di 24 kelurahan untuk program IBangga. IBangga ini adalah program pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Selanjutnya ada 165 orang kader sub PPKBK, lalu ada kader Bina Keluarga Balita atau BKB, kader Bina Keluarga Remaja atau BKR, dan kader Bina Keluarga Lansia atau BKL. Kader PPKBK menerima uang transport atau honorarium sebesar Rp250.000 per bulan, dan untuk sub PPKBK, BKB, BKR, dan BKL menerima uang transport Rp100.000 per bulan, dikarenakan kader itu buka pelayanan 1 hari dalam sebulan bersamaan dengan kegiatan lain. Kemudian Dinas P3A PPKB Kota Bukit Tinggi juga menghadirkan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera bagi keluarga aseptor atau kelompok UPPKA yang diberikan bantuan peralatan usaha. Peralatan usaha itu sesuai dengan usaha yang diinginkan dari kelompok UPPKA tersebut, didahului dengan survei lapangan dan dianggarkan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Dari pengajuan proposal di tahun lalu, maka terrealisasi di tahun ini dengan dukungan dari anggaran APBD yang disetujui Wali Kota Bukit Tinggi Haji Herman Safar dan pemanfaatan dana pokir anggota DPRD Kota Bukit Tinggi Edison Katibasa. Para kader itu menerima uang transport untuk beberapa bulan sampai akhir tahun 2022. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A PPKB Kota Bukit Tinggi, Tati Yasmarni. Dikatakan Tati Yasmarni dalam kegiatan penyerahan uang transport yang berlangsung di Balairung Rumah Dinas Wali Kota di belakang Balok Bukit Tinggi itu, terdapat sesi perbincangan Wali Kota Herman Safar dengan para kader. Wali Kota Bukit Tinggi menanyakan perasaan kader ketika melaksanakan tugas di lapangan dan menanggapi besaran uang transport yang diterima. Pihaknya dari dinas mencermati sebaiknya bukan uang transport atau honorarium yang dinaikkan besarannya, tetapi bagaimana para kader itu mendapatkan beberapa jaminan sosial dari lembaga jaminan sosial pemerintah seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana suasana tanya jawab Wali Kota Bukit Tinggi Haji Herman Safar bersama para kader itu? Naikkan gaji kami, Pak. Naik kembali gaji kami. Dari dulu gajinya 100.000 per hari. Enggak, dulu 200.000 per
Tapi dulu dibayarkan 2 hari, sekarang dihitung 1 hari cuma. Oh, enggak Pak, rasanya Iya. sama Pak. Iyo. Jadi sekarang hanya dibayarkan 1 hari. Sub BPKB ini mau dibayarkan berapa hari dalam sebulan? Dia dibayarnya per hari, 100.000 per hari. Oh, dibayarkan 100.000 per hari Pak. Ya. Kami ada kerja, kadang kami men-KIE ke rumah kan Pak, sweeping kami ke rumah, posyandu kami datang juga, lalu harinya lebih kurang dari 5 hari atau sampai 7 hari Pak. 7 hari. Sebulan, ya. Sebulan. Betul? Kami mencari aseptor, Iya. betul, mencari aseptor hampir tiap hari itu Pak. 7 hari Ibu kerja sebulan? Iya. Enggak ya? Lebih ya? Masa? Gitu. Oke. Sekarang badan Ya, mungkin harus kerja, bisa dihitung. ya Pak, mungkin kerja kami hampir sama dengan Kader Posyandu Pak. Kami buat laporan, kami bikin dokumen, kami harus turun lapangan, kami perlu didampingi. Ya, pokoknya Kader Posyandu berapa hari, 10 hari, mungkin kami juga 10 hari Pak. Coba kader BKB yang lain yang bisa hitung. Ini Ibu nggak bisa hitung katanya. Ada yang lain yang mau bicara kader BKB? Karena kami merasa dia nak tirikan karena nak bawa jalan-jalan Pak. Itu aja Pak. Itu aja. Jalan-jalan tuh bukan berarti anak tiri anak kandung. Ya kan itu Pak, refreshing juga Pak. Busnya nggak cukup. Bergantian tahun depan kader yang lain lagi. Ya. Eldira Otiza, selaku Ketua UPPKS Mawar Kelurahan Aur Tanjungkang Tengah Sawah ATTS Kota Bukit Tinggi menyebutkan, pihaknya menjadi penerima bantuan peralatan peningkatan usaha yang diberikan pemerintah bersumber dari APBD dan dana pokir anggota dewan. Kelompok usahanya menerima peralatan catering, sehingga usaha catering menjadi prospek menjanjikan bagi keluarga aseptor demi peningkatan pendapatan keluarga. Sangat bersyukur sekali karena kita dibantu untuk peralatan catering. Ya, peralatan ini kita himpun dari semua anggota UPPKS. Setelah itu direkap, dijadikan satu, dan itulah beberapa item yang diberi bantuan untuk kelompok usaha UPPKS. Sebelumnya memang keinginan dari Oh iya, kita kan dari dinas disuruh membuat proposal untuk kelompok, apa saja yang dibutuhkan untuk kelompok yang bisa dibantu oleh dinas. Nah itu, jadi kita kumpulkan semua data dari kelompok, dari anggota kelompok, dan kita buat proposalnya, kita serahkan ke dinas. Ya, umumnya catering jadi disatukan saja. Jadi peralatannya berupa peralatan catering. Bantuan ini kan untuk kelompok. Jadi kita gunakan untuk usaha kelompok. Secepatnya setelah barang ini kita terima, kita langsung pergunakan untuk usaha kelompok. Luas area dan sesuai dengan data dari keluarga yang merekomendasikan besaran kadar yang bisa kita rekrut. Untuk keseluruhan 569 orang kader terdiri dari 24 orang kader PPKBK yang merupakan koordinator di 24 kelurahan untuk program IBangga. IBangga ini adalah program pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan
pembangunan keluarga. Kemudian ada 165 orang sub PPKBK. Kemudian ada kader bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia. Nah, ini kita berikan honor tadi. Untuk PPKBK-nya 250.000 per bulan. Untuk sub dan BKB, BKR, BKL tadi 100.000 per bulan, dikarenakan memang mereka membuka pelayanan 1 hari per bulan bersamaan dengan posyandu. Kalau BKB bersamaan dengan posyandu balita, untuk BKR bersamaan dengan Peak Air, kemudian untuk BKL bersamaan dengan posyandu lansia. Nah, setelah itu kami juga menghadirkan kelompok usaha peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dari keluarga akseptor. Kami pendekkan dengan kelompok UPPKA. Itu mereka kita berikan bantuan peralatan usaha sesuai dengan usaha mereka. Jadi setelah teralokasi dana di DPA Dinas P3 PPKB, kemudian tahun sebelumnya kami sudah melakukan survei ke kelompok itu, apa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan usaha. Kemudian mereka masukkan proposal, kemudian kami godok melalui rencana anggaran, kami bahas dengan tim anggaran, kami berikan pemahaman khusus kepada pimpinan, akhirnya pimpinan merestui. Nah, ini berasal dari APBD kita tahun 2022 dan insya Allah tahun 2023 juga akan kita lakukan. Yang spesifik di sini adalah untuk bantuan ke kelompok PPKA ini merupakan pokir Bapak Edison MBA, setengahnya pokir Bapak Herman Sapar. Kalau DAK itu honor PPKBK, selebihnya APBD. Tadi dari September, Oktober, November, Desember. Untuk PPKBK dan sub PPKBK untuk potan September, Oktober, November. Ya, kalau dari Dinas P3 PPKB kami sebaiknya tidak honor dinaikkan, tetapi dijamin diberikan dia itu BPJS ketenagakerjaan. Kalau bisa BPJS kesehatan, karena mereka cukup beresiko ke lapangan. Mereka memberikan edukasi, kemudian pengajakan, misalnya dipilih salah satu alat kontrasepsi, katakanlah IUD, apabila terjadi sesuatu dan lain hal yang tidak kita inginkan, walaupun ini sangat kecil dan sangat hampir tidak ada terjadi, tapi kan tetap kita mempertimbangkan resiko. Kalau dari dinas, pengennya kami adalah jaminan dari pemerintah Kota Bukit Tinggi berbentuk iuran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan. Namun dari masyarakat tadi adalah peningkatan honorarium atau transportasi, hampir sama sebenarnya, tapi kalau kami lebih kepada memikirkan bagaimana anggaran pemerintah itu benar-benar bermanfaat. Kalau ada pilihan yang lebih bermanfaat, kenapa tidak? Diketahui pada kesempatan itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukit Tinggi juga menggagas acara pengukuhan bundal literasi yang diberikan kepada Ketua TPPKK Kota Bukit Tinggi sekaligus istri Wali Kota Bukit Tinggi, yakni Nyonya Fiona Agita Herman Sapar.
terluka, dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja. Dan di saat semuanya reda, hilang begitu saja.